Halo, selamat sore semua. Senang banget hari ini bisa live lagi di Halodoc Talks Live bersama aku Cikal. Selama 45 menit ke depan, kita akan membahas seputar topik yang hari ini, yaitu imunisasi anak home care. Dan nanti aku nggak sendiri karena akan ada 2 guest star, satu dokter dan satu guest star dari The Asian Parent. Oke, sambil kita tunggu ya. Oke. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, aku harap kalian semua stay safe dimanapun. Jangan lupa kalau misalnya kemana-mana pakai masker dan jaga kesehatan ya. Oke. Sambil nunggu 2 narasumber kita akan join hari ini, kalian pun nanti ketika live boleh bertanya kepada guest star kita dari The Asian Parents dan juga dari dokter yang nanti akan join, yaitu Dokter Devi. Nah, oke. Aku tunggu bentar ya. Ada Dokter Devi dan juga dari The Asian Parents yang join hari ini. Oke, teman-teman. Oke, nanti ketika live kalian boleh bertanya apapun seputar topik hari ini, dan buat kalian yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kita. Untuk hadiahnya nanti aku kasih tahu setelah ada gestarnya ya. Oke. Wait, kita tunggu dulu dari Dokter Devi dan dari The Asian Parents, yaitu Mbak Disti. Oke. Sebentar. Oke. Sepertinya udah mau join nih. Bentar ya. Ada Dokter Devi dan juga Mbak Disti dari The Asian Parents. Ya. Halo. Halo Dokter Devi dan Mbak Disti. Ya, suara aku kedengar dengan jelas? Jelas? Jelas, oke. Oke, selamat sore Mbak Adisti dari The Asian Parents dan juga Dokter Devi ya. Hari ini kita akan live bareng untuk membahas tema tentang imunisasi anak, oke? Nah, sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, aku mau bacain profil singkat dulu nih dari Dokter Devi dan juga Mbak Disti dari Asian Parents itu apa, gitu ya. Oke, teman-teman, ini ada Dokter Devi. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak. Beliau berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan saat ini, beliau praktek di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta sebagai dokter spesialis anak. Benar ya, Dok? Iya, dan merupakan salah satu dokter spesialis anak yang kalian bisa temuin di aplikasi Halodoc juga nih. Dan ada Mbak Disti juga nih dari The Asian Parents. Beliau juga nanti akan sharing dan ngobrol-ngobrol tentang imunisasi anak sama kita ya. Dokter Devi, boleh suaranya? Halo? Aku nggak dengar deh. Iya, di saya juga dokter. Iya. Dokter, Suara dokter. Suara saya? Mungkin teman-teman yang... Nah, udah ada. Ya. ya. Bisa ya? Aman, Dok. Udah ada, Dok. Oke. Make sure aja. Saya dari Rumah Sakit Bethesda, Mas. Aku. Kenapa? Saya dari Rumah Sakit Bethesda, bukan Sarjito. Sekolahnya memang di Sarjito. Oke, Dok, siap. Dokter sama Mbak Disti apa kabar? Mungkin dokter dulu nih jawab. Gimana, Dok, kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat. Walaupun di tengah pandemi ya, tapi kita masih punya kesempatan untuk bincang-bincang di sore ini, puji Tuhan. Iya, baik ya. Oke, alhamdulillah. Kalau Mbak Disti gimana kabarnya, Mbak? Halo semuanya, saya alhamdulillah juga sehat-sehat aja nih, seneng bisa bergabung dan bisa mau dengerin informasi nih, mau dengerin apa sih, dapetin insight-insight berguna nih pasti dari Dokter V, gitu sih. Iya. Terima kasih juga nih sudah ya, kita join. Iya. Ya. Iya. Oke. Aku mau jelasin dulu topik hari ini. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang belum tahu nih, Dok ya. Jadi di Halodoc Talks Live kali ini ada Dokter Devi dan Mbak Disti dari The Asian Parents. Kita akan membahas seputar imunisasi anak home care, solusi aman untuk kesehatan si kecil di masa pandemi. Pastinya bareng Dokter Devi dan juga Mbak Disti. Nah, teman-teman, buat kalian yang nonton live kita sampai akhir,
kalian boleh bertanya karena nanti ada sesi question answer di mana kita akan pilih 5 pemenang. 5 pemenang beruntung yang komennya akan dibacakan dan dijawab oleh Dr. Devi nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah spesial yaitu 1 juta dari Halodoc dan The Asian Parent, yaitu 5 kupon diskon imunisasi anak home care. Oke, back to the topic hari ini. Kita membahas tema tentang imunisasi anak, solusi untuk kesehatan si kecil di tengah pandemi ya, Dokter Mbak Adisti. Karena kan mungkin banyak orang yang agak takut gitu ya kalau anaknya dibawa untuk imunisasi. Tapi kita akan kumpas secara tuntas hari ini ya. Nah, aku mau tanya nih buat host sama mungkin Mbak Adisti dulu kira-kira. Gimana sih Mbak Adisti seputar pengalaman imunisasi anak yang Mbak Adisti pernah iya nih. alami? Oke, kalau saya kan kebetulan sekarang anaknya udah agak gede nih, udah masuk pra-remaja gitu loh, udah 11 tahun. Nah dulu sih waktu anak-anak masih balita gitu, itu sih imunisasi menurutku tuh nggak boleh kelewatan gitu loh, karena bagiku imunisasi itu buat anak kayak investasi kesehatannya anakku, gitu sih. Ya betul. Jadi itu dulu ya sebelum pandemi. Mungkin aku mau nanya sama betul. Dr. Devi sekarang. Nih Dok, kalau tadi Mbak Disti bilang anaknya udah pra-remaja, which is udah gede gitu kan. Nah Dok, masih banyak nih orang tua mungkin yang selama pandemi gitu, anaknya mungkin takut diimunisasi karena mungkin takut terpapar COVID ketika mereka keluar. Gimana sih Dok, ada gak sih pengalamannya seputar imunisasi anak ini di tengah pandemi? Iya, memang betul ya. Jadi ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh para ayah bunda nih. Apakah selama pandemi ini kita tetap harus melakukan imunisasi rutin, gitu ya? Nah, jawabannya adalah tetap harus, imunisasi rutin tetap harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena jangan dilupakan nih, bahwa mencegah itu pasti, kita semua setuju ya, mencegah itu pasti akan lebih baik daripada mengobati, ya kan? Betul. Dari segi apapun, dari segi pembiayaan, dari segi tenaga, waktu, emosional, ya kan Mbak Disti juga pernah merasakan ya bagaimana kalau anaknya sakit gitu. Apalagi sakitnya itu sakit yang berat mengakibatkan kecacatan. Nah, kalau kita mau bicara pencegahan terhadap suatu penyakit terhadap anak, maka kita bicara 2 hal nih. Yang pertama adalah pencegahan secara umum. Pencegahan secara umum itu adalah misalnya memberikan ASI eksklusif, memberikan makanan yang bergizi ya. Nah, tetapi kalau kita mau bicara mengenai pencegahan secara spesifik terhadap kuman tertentu, campak misalnya, atau hepatitis, ya mau tidak mau kita harus berbicara mengenai imunisasi, gitu ya. Sama dengan pandemi ini, bagaimana kita mau mencegah COVID? Kalau secara umum ya itu meningkatkan daya tahan tubuh dengan suplemen, memakai masker, mencuci tangan. Tapi itu ternyata semua tidak cukup, bukan? Ya kan, kita butuh pencegahan yang lebih spesifik, ya, yaitu dengan vaksinasi COVID. Ya, rasanya seperti itu. Oke, Dokter, thank you untuk jawabannya ya. Jadi untuk teman-teman yang baru join, aku mau ingetin sekali lagi nih, kalau kalian itu, nih aku udah pin komen, kalian bisa gunakan kode voucher Halotab dan dapatkan diskon 25.000 untuk chat dokter di Halodoc. Ini khusus untuk pengguna baru. Dan seperti yang aku tadi mention di awal, kalian boleh bertanya seputar topik hari ini, dan buat penanya yang beruntung dapat kesempatan nanti dapat hadiah dari kita, yaitu dari Halodoc dan Asian Parents nilai 1 juta rupiah ya. Oke, dokter sama Mbak Disti nih dari Asian Parents, di sini kita mau bahas tuntas seputar imunisasi anak dan bagaimana solusi untuk mengikuti imunisasi anak dengan aman di tengah pandemi COVID-19. Jadi buat teman-teman simak Halodoc Talks Live kali ini sampai akhir ya. Oke, aku mau tanya beberapa hal kepada dokter dan juga Mbak Disti. Oke, untuk Dokter Devi dulu. Dok, seberapa penting sebenarnya sih imunisasi anak ini gitu? Ya, sorry, agak hilang tadi sinyalnya. Kenapa, Mas? Oke, gini dok. Seberapa penting sih imunisasi anak ini? Seberapa penting? Oke. Ya, sangat penting ya. Jadi kalau imunisasi itu efektivitas atau manfaatnya itu tuh sudah terbukti oleh waktu. Ya kan, kalau dulu kita banyak menjumpai anak-anak yang kakinya cacat karena polio misalnya, ya kan. Kemudian bayi-bayi yang meninggal karena kejang karena tetanus.
Nah, sekarang ini kan jarang sekali nih kita jumpai anak yang cacat karena sakit polio. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada juga saya dengar ada bayi-bayi yang kejang karena tetanus gitu. Nah, jadi itu sudah terbukti oleh waktu. Tetapi jangan kita lupakan, kalau kita sampai tidak melakukan imunisasi, kita ingat sejarah buruk nih di Indonesia ya. Sempat dulu ada beberapa kasus kantong-kantong masyarakat yang tidak melakukan imunisasi, maka terjadi pandemi lagi, yaitu pandemi polio tahun 2005. Kemudian pandemi, kalau saya tidak salah tahun 2017, itu ada pandemi difteri di Indonesia. Nah, setelah ditelusur ternyata pandemi itu terjadi pada kantong-kantong masyarakat yang tidak melakukan imunisasi rutin. Itu. Nah, jadi dari sini kita belajar. Iya, karena tidak diimunisasi dan kumannya masih ada di lingkungan, ya maka anak itu akan menjadi rentan untuk tertular. Sedangkan anak-anak yang mendapatkan imunisasi secara bagus, dia tidak tertular gitu. Nah, dari situ kan kita bisa belajar ya, bisa belajar bahwa ternyata di lingkungan kita itu masih banyak kuman yang siap ini menyebabkan anak kita sakit gitu kalau kita tidak melakukan imunisasi. Nah, jangan sampai pandemi COVID ini menyebabkan imunisasi rutin yang tadinya sudah berjalan dengan baik itu jadi tertunda sehingga mungkin bisa beresiko terhadap terjadinya wabah penyakit yang sebetulnya bisa dicegah oleh imunisasi gitu. Ya, jadi mandatori ya, tetap harus dilakukan nih. Iya sih, kalau menurutku seperti yang tadi ku sampaikan tadi ya, imunisasi itu emang sangat penting sih gitu loh. Bahkan ya jangan sampai deh dilewatin gitu. Meskipun nanti anaknya memang terpapar gitu dengan penyakit, suatu penyakit lah. Tapi kan juga efeknya jadi nggak parah banget gitu ya dok ya gitu. Terus memang seperti yang sebagai orang tua nih, kayak di Asian Parent itu kan memang ada komunitasnya ya mas ya, cukup besar gitu loh. Banyak ibu-ibu tuh yang curhat kayak baik di Telegram atau di WhatsApp grup. Nah itu tuh memang mereka banyak yang menyampaikan yang kekhawatiran itu sih. Ini aku mau imunisasi anakku, tapi kalau ke rumah sakit gimana ya? Takut terpapar sama kuman-kuman, yang kayak gitu sih dok. Masih banyak kekhawatiran yang kayak gitu untuk kondisi sekarang. Ya, bisa dipahami. So, kita ke pertanyaan kedua dokter sama Mbak Disti ya. Nih, aku mau nanya lagi. Nah, kalau dihubungkan dengan kondisi pandemi COVID saat ini, imunisasi anak itu apakah semakin penting kebutuhannya? Jelas nggak? Ya, jelas. Siapa dulu nih? Saya ya? Silakan dokter dulu. Boleh dokter. Oke. Ya, jelas. Karena begini, saya selalu bilang nih sama ayah bunda nih, sakit apapun di era pandemi ini repot, ya kan? Jangan sakit COVID deh, tapi sakit apapun pasti repot. Kan kita harus bawa anak kita ke rumah sakit, ya kan? Tentu saja ada kekhawatiran akan terpapar. Kemudian sakit apapun kadang-kadang harus menjalani screening. Harus swab, ya kan? Harus diambil darah untuk tes rapid antibody dan yang lain-lain. Jadi sangat repot lah gitu. Nah, karena itu sangat penting kita mencegah anak kita supaya tidak sakit. Nah, salah satunya adalah dengan imunisasi. Jadi ya itu tetap harus kita lakukan dan justru menjadi sangat penting di era pandemi ini karena kita harus menjaga kesehatan anak-anak kita. Gitu. Iya, Mbak Disti kalau misalnya mau nanya ke dokter tentang imunisasi anak boleh loh. Jadi boleh interaksi semua boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan dari diri gue. Oke. Kamu gitu. Mbak Disti pun sama nih. Menurut Mbak Disti penting banget ya. Berarti imunisasi anak apalagi di tengah wabah COVID-19 saat ini, ya gak? Penting banget. Cuma aku juga pengen nanya nih, mumpung nih, aku mau pengen tanya juga. Soalnya masih ada pertanyaan juga nih dok dari komunitas kita gitu, para ibu. Banyak yang bertanya, sebenarnya tuh kayak imunisasi sama vaksin dok, itu sebenarnya sama atau enggak sih dok pengertiannya gitu loh? Nah, sebetulnya pada dasarnya sama sih. Kalau kita kalau kita gunakan di bahasa sehari-hari sebetulnya sama. Vaksinasi, imunisasi itu sama. Proses yang sama, yaitu proses memasukkan antigen. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan ketiga dokter sama Mbak Disti ya. Nah,
biasanya apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anaknya nanti yang mau imunisasi? Dan prosesnya bagaimana dari awal hingga mereka selesai? Terdengar suaraku jelas? Aku dulu. Ya. Kedengeran. Boleh Aku Mbak Disti mungkin dulu. ya, Dok ya? Boleh ya? Boleh. Pengalaman dulu gimana Mbak Disti? Kalau dulu sih memang aku kalau mau vaksin anak ya pasti memastikan kondisi anakku tuh sehat dulu Betul. sih. Kayak yang nggak demam, nggak yang batuk gitu betul. loh. Apalagi yang anak-anak itu kan kayak gampang banget ya kayak common cold-nya gitu. Nah, itu aku pastikan dulu deh tuh dia tubuhnya fit dulu, baru vaksin deh sesuai dengan jadwalnya. Jadi biasanya kalau menjelang jadwal kalau vaksin gitu kan imunisasi memang ada jadwalnya gitu ya, Dok ya. Kalau anak kecil nih. Jadi menjelang gitu aku tuh yang udah siap-siap. Oh nih anak gue seminggu lagi, 2 minggu lagi ada jadwal nih. Jadi harus nggak boleh yang macem-macem gitu loh. Jadi harus memastikan tidurnya cukup, nutrisinya juga baik, yang kayak gitu sih. Nah sekarang nih aku juga karena anakku juga udah agak gede nih dan karena memang vaksin buat COVID-19 anak-anak masih belum boleh ya, Dok ya, masih belum ketok palu, masih belum ketuk palu. Saya tuh pengen banget Kak vaksin anakku tuh influenza sih, Dok, gitu. Tapi ini masih belum kesampaian gitu. Iya, betul. Jadi betul sih Mbak Adisti, kalau saya ditanya vaksin apa sih yang harus diberikan pada anak di era pandemi, ya sebetulnya semua vaksin kan penting ya. Tapi kalau bicara saya ditanya prioritas yang mana dulu, Dok? Saya selalu mungkin kita pilih dulu vaksin-vaksin yang bisa mencegah infeksi saluran napas gitu. Seperti tadi betul Mbak Adisti, influenza, kemudian PCV ya, atau vaksin untuk mencegah sakit pneumokokus, itu mungkin menjadi prioritas pertama dulu kalau belum pernah diberikan. Kenapa? Karena kalau kita sakit batuk pilek kan khawatir ya, ini COVID atau bukan gitu kan. Ya, jadi kita harus cegah itu. Kemudian infeksi tersebut juga bisa menjadi faktor pemberat apabila suatu saat kita tidak minta ya, tapi kalau anak kita kena COVID, maka penyakit seperti influenza, infeksi pneumokokus itu bisa menjadi salah satu yang memperberat kondisi COVID-nya. Jadi kalau saya ditanya prioritas apa sih? Betul kayak Mbak Adisti tadi. Ya mungkin influenza itu dipilih, PCV gitu. Oke, jadi cukup dua imunisasi itu atau perlu yang lain, Dok? Cukup dua sebetulnya kalau misalnya kayak kondisi anakku lah gitu istilahnya, yang masih 11 tahun. Jadi belum bisa vaksinasi COVID ya. Memang ini tidak bisa mencegah. Tentu saja vaksinasi influenza PCV tidak akan bisa mencegah COVID ya kan, karena namanya vaksinasi itu kan spesifik terhadap kuman tertentu. Tetapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin itu dipilih karena dia sama-sama infeksinya di saluran napas tuh. Ya, jadi vaksinasi apa yang mencegah infeksi saluran napas ada 2 itu tadi, dan satu lagi itu HIV sebetulnya. Tetapi HIV, saya rasa karena sudah masuk ke program pemerintah. Jadi rasanya hampir semua anak itu sudah dapat HIV, ya. Iya. Oke. Berarti persiapannya adalah si anak itu badannya harus fit ya, Dok. Nggak boleh ada sakit apapun, batuk atau pilek. Jadi dia dalam kondisi sehat lah. Iya. Oke, lanjut nih pertanyaan keempat buat Mbak Disti dan Dr. Devi boleh. Mungkin dari Mbak Disti dulu nih. Ada nggak sih yang mau ditanyain seputar imunisasi anak selain yang tadi? Kira-kira ke Dr. Devi? Atau mau cerita sesuatu, pengalaman temennya di Asian Parents yang seru juga nih tentang imunisasi anak, boleh dong. Ya itu sih seperti yang aku sampaikan itu, kalau sejauh ini memang banyak yang suka was-was nih gitu loh, suka was-was kalau mau imunisasi, ya kalau harus ke rumah sakit gitu loh, takut yang ternyata sejauh ini memang yang curhat tuh kayak gitu sih. Gitu, sama yang kayak usianya memang anak-anak usia sekolah, kayak saya ya sama, pertanyaan kayak tadi, kalau anak gue mau vaksin tuh imunisasi zaman sekarang gitu loh, yang belum boleh gitu anaknya divaksin, yang anak-anak pra-remaja itu apa ya gitu, sejauh itu sih yang kayak gitu sih, Dok, Mas, yang memang curhat. Aduh nih aku agak grogi loh, soalnya biasanya aku yang wawancara, terus aku ditanya-tanya gitu loh. Boleh kok ikut wawancara. Lebih seru kan? Berarti cuma saya yang ditanya nih ya? Boleh kita keroyokan ya, Mas ya? Terdakwanya cuma saya berarti terdakwanya ya? Dokter? Parents yang khawatir bagaimana memberikan imunisasi yang aman ya.
Yang pertama, menurut Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, maka ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, mungkin kita harus memilih fasilitas kesehatan yang bisa menyediakan sarana kesehatan yang terpisah antara anak sakit dengan anak sehat. Itu satu. Kemudian mungkin dengan penjadwalan yang bagus sehingga tidak terjadi kerumunan. Kemudian bisa juga dengan imunisasi drive-thru. Dan mungkin yang sekarang sedang dikembangkan adalah imunisasi ke rumah dengan home visit. Nah, itu mungkin bisa menjadi pilihan aman untuk parents yang ingin melakukan imunisasi di era pandemi. Wah, ya sih, kebayang sih kalau ada home visit kayak gitu, asik banget ya. Maksudnya yang kita aman lah di rumah gitu, nggak yang was-was berlebihan. Iya. Gitu. Di Halodoc ada Halodoc Home Care sebenarnya, jadi bisa sebenarnya ya dok. Mama Mbak Desi boleh dicoba. Bisa ya, lakukan sama teman-teman di rumah. Bisa. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Iya boleh, silakan. Sama Mbak Desi. Sebelum nanti kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari audiens nih. Aku mau ingetin sekali lagi nih buat teman-teman di rumah yang kalian mau dapatin hadiah 1 juta dari Asian Parents dan Halodoc. Kalian boleh bertanya nih. Yang menarik pokoknya nanti akan kita pilih 5 pemenang ya. Oke. Sebelum kita jawab pertanyaan dari audiens, ada 1 pertanyaan lagi nih dari aku. Oh iya dok, di tengah pandemi ini banyak orang tua khawatir mau bawa anaknya untuk imunisasi. Ada solusi atau tadi sebenarnya dokter udah bilang ya, mungkin boleh disampaikan. Udah ya tadi ya. Pesan, sekilas sudah kita bicarakan. Ya. Iya. Oke, berarti salah satunya adalah melalui home care ya. Jadi imunisasinya di rumah, gitu ya. Betul banget. Oke, nah kalian bisa pakai di aplikasi Halodoc buat home care imunisasi anak di rumah. Oke. Sekarang kita akan berpilih kira-kira penanya siapa nih yang dapat. Tapi aku mau bacain nanti pemenangnya akan kita umumkan di akhir, oke ya? Nah, aku akan mau bacain beberapa pertanyaan. Salah satunya dari Dak Coco. Dok, kenapa imunisasi ada yang wajib, ada yang tidak? Itu banyak sekali ditanyakan memang ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya nggak ada yang wajib, nggak ada yang tidak. Iya, tidak ada yang wajib, tidak ada yang tidak. Semuanya itu diperlukan. Ya, tetapi yang sering orang bilang sebagai imunisasi wajib itu sebetulnya adalah imunisasi yang masuk ke dalam program pemerintah. Jadi bedanya adalah imunisasi yang masuk ke dalam program pemerintah dan imunisasi yang tidak masuk dalam program pemerintah tetapi tetap dianjurkan. Jadi istilahnya bukan wajib dan tidak wajib, tetapi yang masuk program pemerintah dan tidak masuk program pemerintah. Nah, memang yang dimasukkan ke dalam program pemerintah itu adalah imunisasi-imunisasi yang kita pandang sebagai itu sangat maksudnya kalau tidak dilakukan bisa menimbulkan dampak yang besar gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat di negara lain itu semuanya sudah diwajibkan gitu. Nah, kenapa kalau di sini kita hanya memasukkan beberapa saja ke dalam program pemerintah? Karena ya ada keterbatasan biaya tentu saja ya kan. Harus pembuatan vaksin oleh pemerintah, oleh Bio Farma. Nah, itu akan membutuhkan proses yang panjang begitu. Tapi pada dasarnya semuanya diperlukan dan dianjurkan. Dan makin lama ini pasti akan makin bertambah yang di program pemerintah. Ya, kalau dulu rotavirus itu tidak masuk ke dalam program pemerintah ya Mbak Disi ya. Iya, rotavirus betul. Untuk diare kan. Nah, sebentar lagi dia akan masuk dalam program pemerintah nih. Saya kasih bocoran. Asik. Mas, aku boleh nanya sedikitnya nih. Silakan Mbak Disi, boleh. Dok, tadi ngebahas yang soal yang tadi PVC itu dok. Nah, anakku ini kan baru pengen ya, maksudnya dia usia 11 tahun. Nah, itu sebenarnya kalau vaksin PVC itu kayak misalnya, itu idealnya dok diberikan saat usia berapa ya? Oke, saya koreksi sedikit ya, bukan PVC ya. PVC itu pipa. Oh iya. Iya. Yang betul itu PCV ya, pneumococcal disease ya. Jadi itu infeksi oleh pneumococcus ya. Sebetulnya paling awal bisa diberikan usia 2 tahun Mbak Disti. 2 bulan. 2 bulan. Ya biasanya idealnya diberikan 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Kemudian ada dosis pengulangan atau booster di usia 12 sampai 15 bulan. Idealnya seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah gimana kalau anak saya sudah usianya lebih dari 2 bulan dan saya ingin melakukan imunisasi PCV, tetap boleh. Bahkan sampai anak yang
nanti pada saat lansia, usia 60 tahun ke atas. Itu sangat penting untuk mendapatkan lagi PCV. Karena termasuk usia rentan terkena pneumonia. Oke. Berarti memang kalau justru orang tuaku, ya kejawab. Berarti mungkin orang tuaku gitu, orang tua kita juga idealnya mendapatkan vaksin PCV itu ya dok ya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya kita bacain lagi pertanyaan dari audiens ya. Pertanyaan kedua, Dok, sama Mbak Adisti, boleh nih nanti dijawab kolaborasi aja. Dari It's Me Debalsin. Jenis imunisasi apa aja sih, Dok, yang diperlukan untuk usia 1 tahun? Gimana tuh? Usia 1 tahun. Ya. Oke. Usia 1 tahun itu maka yang program pemerintah harus sudah selesai DPT, polio, HIV, hepatitis B, BCG, campak. Ya itu udah harus selesai. Kemudian kalau untuk imunisasi tambahannya ada beberapa usia 1 tahun, yaitu bisa diberikan rotavirus tadi ya, jadi imunisasi untuk mencegah diare karena virus. Kemudian bisa juga diberikan imunisasi seperti Mbak Adisti tadi, PCV ya, itu untuk mencegah radang paru-paru dan radang otot. Kemudian juga bisa diberikan imunisasi yang sekarang baru, yaitu imunisasi untuk mencegah Japanese encephalitis. Mbak Adisti udah pernah dengar belum? Nah, boleh dijelaskan lagi nih dok? Iya. Nah, ini imunisasi yang mencegah radang otak ya, karena virus. Virus apa? Virus Japanese encephalitis. Kalau dulu itu diberikan di usia 1 tahun ke atas, tetapi pada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020, ini dianjurkan untuk anak di usia 9 bulan atau lebih. Ya. Jadi sampai dengan dewasa. Itu dianjurkan karena ternyata beberapa penyebab radang otak yang fatal pada anak-anak di Indonesia itu disebabkan oleh karena si virus Japanese encephalitis ini. Ya. Jadi ini penting sekali untuk diberikan ya, dan mungkin belum banyak yang mendengar tentang imunisasi Japanese encephalitis ini, tapi mungkin nanti bisa dimintakan tuh kepada dokter anaknya masing-masing. Oke. Kejawab ya Mbak. Lagi. Pertanyaan ketiga nih, dari audiens juga. Dari Jessica Kalistani, Dok. Sore, Dok. Berapa kali sih harus imunisasi ulang? Dan berapa bulan untuk jaraknya? Karena kan kondisi sedang pandemi nih. Jadi saya suka takut, Dok, katanya gitu. Gimana, Dok? Iya, wajar. Jadi imunisasi itu berapa kali sih? Kenapa kok diulang-ulang gitu ya pertanyaannya ya? Itu sama dengan imunisasi COVID loh. Kenapa kok mesti diulang gitu? Ya karena begini, mostly mayoritas imunisasi pada pemberian pertama itu dia tidak akan menimbulkan kekebalan yang tinggi. Tapi dia hanya mengenalkan tubuh saja terhadap si kuman ini. Ya, kenalan supaya besok lagi kalau saya dapat kuman yang sama masuk ke dalam tubuh saya, maka saya akan membentuk antibodi yang lebih tinggi ya. Jadi prinsip pengulangan atau booster vaksin itu seperti itu. Ketika tubuh kita sudah kenal dari imunisasi yang pertama dan diberikan imunisasi yang berikutnya, maka kita akan membentuk antibodi yang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kalau ditanya penting nggak booster, penting, karena kalau enggak maka kekebalannya mungkin tidak akan protektif untuk mencegah si penyakit itu gitu. Nah, kalau ditanya jaraknya berapa lama sih? Itu tergantung pada imunisasi apa dulu, karena setiap imunisasi beda. Ya, seperti DPT jarak minimal 4 minggu ke booster yang imunisasi yang berikutnya. Tetapi seperti Japanese encephalitis tadi yang saya bicarakan tadi, jaraknya 1 tahun. Ya, jadi tidak sama setiap imunisasi, ada yang 4 minggu jaraknya, ada yang 1 tahun. Nah, kenapa dipilih jarak begitu? Ya tentu saja karena sudah melewati penelitian ya. Jadi menurut penelitian kalau diberikan dengan jarak 4 minggu maka efeknya akan lebih bagus. Beberapa imunisasi kalau kita berikan dengan jarak yang lebih jauh, 1 tahun misalnya seperti Japanese encephalitis tadi, maka justru kekebalannya akan lebih bagus daripada kalau dia diberikan terlalu cepat. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing imunisasi beda, ya. Jadi sebenarnya aku kan sudah diimunisasi sama salah vaksin gitu kan. Terus kebetulan setelah seminggu kemudian COVID ini ya? Itu mengenal badan aku kan. Aku positif setelah itu. Jadi baru dianjurkan 3 bulan setelahnya baru aku bisa vaksin imunisasi lagi kan. Betul. Jaraknya harus 3 bulan, sedangkan kalau kamu nggak positif itu cuma 2 minggu udah bisa vaksin. Itu pertanyaan dari aku. Gimana? Ya.
Jadi begini, karena vaksin COVID yang ada sekarang itu kan vaksin inaktif ya, jadi nggak ada yang hidup tuh di vaksin COVID. Sebetulnya dia tidak akan menimbulkan sakit, jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kenapa dipilih 3 bulan setelah sakit baru boleh diimunisasi, itu bukan berarti kalau diberikan kurang dari 3 bulan dia akan berbahaya ke tubuh. Tidak, tetapi diperkirakan setelah kita kena sakit, maka kita punya antibodi yang cukup tinggi Yang di bagus. dalam tubuh Oke. kita. Ya. Nah, kalau kita berikan vaksin COVID, di saat dimana tubuh kita itu masih punya antibodi yang tinggi, justru si vaksin ini tidak bisa bekerja dengan baik, karena dia dinetralisir. Ya, jadi percuma gitu, kurang bagus efeknya. Oke. Jadi oleh karena itu kita pilih 3 bulan setelah vaksin, diperkirakan antibodi kita sudah mulai turun. Nah, kita berikan vaksin, sehingga vaksin ini akan menimbulkan antibodi yang bagus. Gitu. Oke, thank you dok untuk jawabannya. Oke, ada pertanyaan keempat nih dok dari ira.017. Wah, topiknya bagus banget nih mengenai imunisasi katanya. Bagaimana dengan anak-anak yang gak ada imunisasi sama sekali dari bayi, tapi sampai sekarang masih aman dan gak sakit? Itu gimana ya dok? Apa udah? Oke. Waduh. Oke. Gimana penjelasannya nih dok? Seru nih. Oke. Yang pertama begini nih, saya jawab begini ya dengan perumpamaan ya. Kalau kita menyeberang jalan tol, boleh nggak sih? Ya kan? Nggak boleh. Menyeberang jalan tol itu boleh nggak sih? Menyeberang jalan tol boleh nggak? Kita nyeberang jalan tol. Bahaya. Bahaya nggak? Bahaya kan? Bahaya sekali. Kalau Iya. sekali kita nyeberang, ya. Kalau sekali kita menyeberang jalan tol dan itu selamat, bukan berarti menyeberang jalan tol itu sama dengan aman, kan begitu. Nah, kemudian kemudian alasan yang kedua, kalau si anak yang tidak diimunisasi itu berada dalam lingkungan yang anak-anaknya semua diimunisasi, maka dia akan ikut aman. Ya, itulah yang disebut sebagai konsep herd immunity. Herd immunity. Iya. Jadi ketika ada seorang anak yang tidak bisa mendapatkan imunisasi oleh karena sebab apapun, misalnya dia punya sakit yang berat, tidak bisa imunisasi, tetapi dia berada di lingkungan yang semua orang di situ diimunisasi, maka dia akan ikut aman. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang menularkan ke dia. Ya kan? Semua orang sehat, nggak ada yang menularkan. Tetapi ketika si anak ini yang tidak diimunisasi, dia pergi ke tempat di mana banyak orang tidak diimunisasi, dia akan rentan. Pasti akan terjadi wabah. Ya, contohnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, tahun 2005 wabah polio, tahun 2017 wabah difteri. Nah, itu karena banyak di situ lingkungan yang tidak diimunisasi. Oke. Ingat nih soalnya. Jadi, kenapa? Iya, soal yang tidak diimunisasi gitu nih, Dok. Ternyata nih masih aja ada, Dok, soalnya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak baik di Instagram atau di WhatsApp, terus bahkan di aplikasi Dation Parent. Kita kan juga punya aplikasi nih ya, forum. Nah, itu tuh banyak salah satu pertimbangannya yang soal mitos dikatakan imunisasi haram. Nah, itu masih banyak sih, Dok, kayak gitu. Jadi yang ya itulah salah satu yang menghambat orang tua masih yang kayak ya gitu, tidak memberikan imunisasi anak gitu loh. Padahal kan sangat penting. Sangat disayangkan sih ya, yang kayak gitu, Dok. Iya, betul-betul. Masih banyak, memang masih ada. Iya. Oke, sudah terjawab nih pertanyaannya. Jadi kalau aku imbau sih dari topik tadi, ya coba aja diimunisasi ya, walaupun sehat-sehat aja gitu. Ya gak? Iya, itu mandatory. Pertanyaan selanjutnya. Iya, mandatory jatuhnya, kewajiban. Oke, Dok, selanjutnya ada pertanyaan dari Anastasia Iairen. Dok, imunisasi PCV dan rotavirus itu wajib gak? Sama ya tadi ya jawabannya ya, jadi tidak ada imunisasi yang wajib dan tidak wajib, tetapi adanya program dan dianjurkan. Kalau dianjurkannya iya, karena rotavirus itu penyebab dehidrasi yang paling tinggi ya, jadi kenapa kok kuman rotavirus aja yang dibuat imunisasinya, kenapa nggak kuman diare yang lain? Karena dia yang paling berbahaya pada bayi. Dia bisa menyebabkan dehidrasi sampai dengan kematian, itu karena rotavirus tuh. Biasanya diarenya sampai bisa 20 kali lebih dalam sehari begitu kalau bayi kena rotavirus. Sehingga itu yang dibuat imunisasinya. Kemudian PCV itu sangat-sangat penting ya, PCV itu ya. Karena kuman PCV itu masih banyak sekali di lingkungan kita.
Dan kalau kena PCV resikonya dia bisa jadi radang paru-paru, radang otak, bisa jadi sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang berlebihan di dalam darah kita ya. Jadi PCV itu sangat penting. Kalau boleh sih saya sangat menganjurkan lah ini rotavirus dan pneumococcus ini harus diberikan. Wah, berarti ini saya selain influenza harus ngasih anak imunisasi ini ya, Dok ya? Cuman sayangnya rotavirus itu terbatas di usia bayi ya. Jadi kalau seperti putranya Mbak Adisti yang sudah 11 tahun mungkin kita tidak bisa berikan lagi untuk rotavirusnya. Tetapi untuk pneumococusnya bisa. Iya. Oke. Thank you, Dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Eni Widiatmono. Izin dokter, apakah harus diberikan tambahan imunisasi, booster, atau influence untuk di masa pandemi seperti ini? Karena kita sebagai orang tua sedikit was-was membawa anak kita ke rumah sakit. Sebenarnya ini udah kejawab sih tadi, ada home care ya. Tapi mungkin dokter bisa jelasin lebih lanjut. Ya, jadi ibaratnya seperti tadi ya Mbak Adisti ya, investasi itu makin banyak pasti makin bagus. Mencegah itu makin banyak pasti makin bagus gitu. Jadi cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih cara pemberian imunisasi yang paling aman untuk anak, ya kan? Jadi kalau ditanya harus nggak diimunisasi dok, ya harus dong. Tapi bagaimana caranya di era pandemi ini kita mendapatkan imunisasi secara aman dengan beberapa cara tadi ya, memilih fasilitas kesehatan yang aman, atau dengan fasilitas drive-thru, atau dengan tadi home care itu menjadi pilihan. Loh sekarang banyak sekali yang minta home care imunisasi. Iya. Oke. Itu bisa kalian dapatkan loh di aplikasi Halodoc tentunya. Oke. Dokter sama Mbak Desi, sebelum aku baca pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman nih kalian. Jadi buat teman-teman yang baru join, kalian bisa gunakan kode voucher Halotap, sorry. Aku udah pin komen di sini karena kalian bisa dapatkan diskon 25.000 khusus untuk pengguna baru. Dan untuk kalian boleh bertanya kepada kita karena ada giveaway nih dari Halodoc dan dari The Asian Parent untuk 5 penanya beruntung yang nantinya akan dikasih hadiah kupon senilai Rp1.000.000 dari Asian Parent. Nanti dari tim Asian Parent yang akan pilih ya untuk pemenangnya. Oke. Lanjut dok. Menarik banget ya. Saya boleh nggak ikut nih? Saya juga mau loh dok. Boleh nggak nih berlaku buat saya? Iya, saya juga mau nih. Menarik banget nih. Oke. Menarik sih. Mungkin kasih tahu aja dok teman-teman yang lain gitu. Oke. Dok nih, ada pertanyaan satu lagi dari mel.no. Dok, anak saya laki-laki usia 6 dan 8 tahun. Belum pernah dapat vaksin PCV. Apakah boleh diberikan sekarang? Dan apa boleh vaksin PCV yang 13? Dan berapa kali ya, dok? Thank you. Gimana, dok? Oke. Ya, boleh jawabannya. Memang kita punya beberapa vaksin PCV ya, ada 2 macam. Kalau umurnya sudah 8 tahun, maka kita gunakan yang PCV 13. Beberapa kali pemberian cukup sekali. Cukup 1 kali. Oke. Ada satu lagi nih, dok, terakhir pertanyaan dari Yona Merdiana. Dok, kalau 2 jenis imunisasi diberikan dalam waktu yang sama, apakah tidak apa-apa? Karena ada beberapa yang diberikan dalam waktu yang sama, ada pula yang dijeda dalam waktu 2 minggu. Itu gimana, dok? Ya. Oke, jadi itu imunisasi yang berbarengan itu memang sering kita lakukan di era pandemi ini ya. Kenapa? Karena supaya itu tidak berulang-ulang nanti kontak dengan fasilitas kesehatan, tidak berulang-ulang harus ke rumah sakit ya. Jadi memang dalam 1 kali datang ke dokter itu anak boleh mendapatkan beberapa macam imunisasi dan itu aman, jangan khawatir. Ya, aman, boleh. Nah, tetapi boleh. Ada juga yang melakukan jeda imunisasi. Nah, kalau jeda imunisasi itu harus dilihat karena dari imunisasi A ke B itu jaraknya ada jarak minimal. Ada yang ada jarak minimal, ada yang boleh langsung. Jadi itu yang tahu siapa mungkin harus ditanyakan kepada dokter ya, supaya penjadwalannya bisa pas. Tetapi kalau dalam 1 kesempatan diberikan imunisasi berbarengan justru tidak apa-apa. Kemudian juga di era pandemi ini kan mungkin banyak yang telat mendapatkan imunisasi ya, karena mungkin awal-awal takut,
Kemudian second wave ini kan juga menyebabkan imunisasi tertunda lagi gitu ya. Nah sekarang second wave ini puji Tuhan udah agak turun. Mungkin banyak orang tua yang ingin melanjutkan imunisasi dan sudah terlambat, gimana gitu. Boleh, jadi yang sudah terlambat itu kita berikan secara simultan dalam hari yang sama, itu boleh. Oke. Dan itu aman. Oke. Ya. Oke. Dokter Mbak Disi, seru banget obrolan kita hari ini bareng Dokter Devi pastinya dan juga Mbak Disi dari Asian Parents. Nah, seperti yang tadi aku udah mention di awal, kalau Dokter Devi pun bilang kalau imunisasi ini penting banget nih teman-teman di rumah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadi tadi pun pesan dari Dokter Devi dan Mbak Disi itu tadi ngasih tips di awal, kalau memang mau anaknya diimunisasi, diutamakan yang penting adalah anaknya fit, sehat, jangan sampai sakit. Ya. Dan kayaknya dari tadi Dokter Devi nih yang ngejawab pertanyaan. Mungkin Mbak Disti mau sharing-sharing lagi kah kira-kira seputar topik hari ini di masa pandemi, imunisasi. Mungkin ada temennya Mbak Devi kira-kira mau share ke teman-teman di audiens di rumah. Ya itu sih, tadi udah mendengar penjelasan Dokter Devi, kan ternyata memang ada beberapa syarat dan yang harus diperhatikan nih, bahwa imunisasi itu sebenarnya udah boleh dilakukan loh sekarang, kayak apalagi sekarang kabar bagusnya itu tadi udah ada pelayanan yang home care gitu. Itu sih saya pengen banget sih Dok gitu, pengen menggunakan itu. Jadi ya udahlah, nggak usah khawatir, nggak usah ini gitu loh, nggak usah ditunda-tunda imunisasi. Betul. Karena memang baik banget buat anak, investasi di masa depan ya Dok ya. Investasi kesehatan. Ya. Gitu. Betul. Oke, Mbak Disti sama Dokter Devi dari tadi kita ngomong home care. Ternyata di Halodoc pun ada nih. Aku mau jelasin ke teman-teman di rumah gimana sih cara buat imunisasi anak home care lewat Halodoc. Oke, teman-teman di rumah mungkin pasti banget udah pasang aplikasi Halodoc dong di rumah. Nah, pertama, kalau kalian mau imunisasi anak home care, yang kalian lakukan adalah buka aplikasi Halodoc, terus klik menu buat janji rumah sakit pada home care. Setelah itu, kalian harus klik semua layanan dan pilih imunisasi anak. Lalu, pilih filter Halodoc home care, dan klik buat janji pada vaksin yang diinginkan. Lalu pilih tanggal dan waktu, kalian boleh milih tanggal kapan, waktunya bisa disesuaikan dari pagi sampai sore ya. Lalu klik tombol buat janji, pilih profil pasien dan klik lanjut. Kalian isi dulu datanya. Jangan lupa unggah foto KTP orang tua kalian dan klik lanjut. Lalu pilih metode pembayaran, lalu tap bayar. Dan tim Halodoc nanti akan menghubungi kalian untuk mengkonfirmasi alamat, rumah, dan jadwal kedatangan dari tim dokter. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi buat kalian kalau mau imunisasi anak, karena ada Halodoc dan dengan imunisasi anak home care-nya. Ya, gak? Oke. Mantap. Nah, buat kamu yang sedang nonton ini, ya gak? Buat ada Dokter Devi dan Mbak Disti juga hari ini, aku mau ingetin lagi nih, kalian bisa dapat potongan 25.000 dengan kode voucher yang tadi aku udah pin komen di sini. Kalian cukup ketik Halotap khususnya untuk pengguna baru di Halodoc. Dan yang pasti di sini kalian bisa gunakan untuk setiap chat dokter untuk transaksi ya. Dokter Devi boleh ya kalau misalnya mau ada di audiens mau chat Dokter Devi boleh ya. Boleh. Kode voucher boleh dong. Dan kode voucher ini berlaku untuk pengguna baru aja nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman kalian ada yang belum punya, rekomendasikan boleh pasang aplikasi Halodoc pastinya. Yuk buruan pakai vouchernya dan jangan lupa pakai aplikasi Halodoc. Dan seperti info di awal tadi dari Mbak Disti khususnya dari The Asian Parents nanti akan pilih pemenangnya yang Mbak Disti ya untuk 5 orang. Siap. Jadi langsung masih ada kesempatan nih, silakan lo ikutan, dimanfaatkan ya. Gitu. Ya. Oh ya, Mas, aku mau tanya, Bu. Saya juga mau tanya nih Mas nih, kalau yang layanan home care ini tuh tersedianya hanya di Jakarta atau sejauh mana nih? Oke, kalian boleh klik dulu nih di aplikasinya kan. Nah, kalian bisa lihat tuh di situ ada rumah sakit yang memang langsung terdata ya. Halodoc. Sudah ada datanya semua gitu. Oke. Mungkin bisa direkomendasikan ya Mbak Disti ke teman-temannya. Siap. Dokter Devi juga pasti. Siap. Oke. Ya, nanti langsung dikabarin. Galau ya.
Iya, pastinya. Gitu. Mbak Disti, kita Oke. masih ada waktu Nah, ya. Berarti teman-teman nanti akan diinfokan oleh Mbak Disti langsung ya untuk pemenang 1 juta rupiah itu ya dari tim Asian Parents. ini kayaknya juga udah ada nih. Aku udah bisa ngeliat ternyata udah kepilih nih Mas. Jadi langsung aja diumumin ya. Oh boleh, boleh langsung Aha. diumumkan. Silakan Oke Mbak nih. Disti dan Seperti yang tadi kita udah sampaikan juga nih, ternyata bagi yang beruntung asik banget dapat diskon. Nah, jadi siapa aja yang pemenangnya saya lihat contekannya dulu ya daripada saya salah kan. boleh. Ini pemenangnya jadi ada 5, itu @darkcoco, @jessica.kalista, @ira.017, @eni_widiatomo, dan satu lagi @mylieno. Nah, ini vouchernya berlaku sampai tanggal 1 September 2021 gitu. Jadi langsung dimanfaatkan aja nih. Yang belum unduh aplikasinya Halodoc, langsung deh unduh. Gitu. Oke. Berarti buat yang tadi disebutkan para pemenangnya nanti langsung hubungi Instagram The Asian Parents ya. Iya, bisa DM aja nanti ya. Boleh, jangan lupa. Oke. Wah, gak kerasa Dok, sama Mbak Disti kita udah 45 menit nemenin teman-teman di rumah. Ini seru banget. Gak kerasa ya? Seru ya? Ngobrol hari ini. Kira-kira dari dokter dulu nih, dokter dan Mbak Disti, ada gak sih pesan-pesan buat para viewers untuk imunisasi anak? Gitu. Putar topik hari ini. Silakan dokter atau Mbak Disti. Siapa dulu? Mbak Disti dulu deh. Boleh, oh saya nih. Ya udah nih, yang pasti sih saya udah seneng banget nih mewakili komunitasnya The Asian Parent. Ada informasi kalau kita tuh udah bisa imunisasi di rumah. Jadi nggak usah was-was, nggak usah khawatir, langsung aja manfaatin fasilitas yang kayak gini nih. Karena kan memang sekarang era digital, jadi udah lebih mempermudah hidup orang tua lah gitu. Tapi yang pasti seperti yang tadi Dokter Devi sampaikan juga, ya udahlah jangan sampai ditunda-tunda imunisasi ini gitu. Meskipun kita masih di era pandemi seperti sekarang. Ya, hampir sama ya dengan Mbak Adisti ya. Jadi hampir sama dengan Mbak Adisti. Jadi pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan ya kan. Harapan kita memang segera selesai. Tetapi Amin. Tetapi ini bukan alasan untuk menunda imunisasi ya kan. Memang kemarin pernah ada anjuran bahwa kita menganjurkan waktu second wave yang puncak-puncak itu tunda dulu gitu ya. Tetapi sekarang tidak ada alasan lagi kita untuk menunda. Karena tadi kita ingat sejarah buruk, ketika imunisasi itu tidak dilakukan, maka akan timbul wabah baru. Dan itu sudah terbukti ya, sudah ada sejarah buruknya gitu. Jadi jangan sampai sejarah itu terulang lagi. Ya, kemudian imunisasi itu adalah suatu pencegahan. Pencegahan itu pasti akan lebih baik daripada pengobatan. Dan imunisasi itu seperti yang tadi Mbak Disti katakan adalah investasi untuk anak-anak kita. Dan itu adalah hak anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi. Jadi jangan sampai kita abai. Ya, dokter, Mbak Disti, thank you so much buat waktunya selama 45 menit tadi. Aku mau nyampaikan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang di rumah yang setia nonton kita selama 45 menit ini. Untuk bahas ngobrol-ngobrol dan kasih kita semua tips mengenai tips imunisasi anak di Halodoc Talks Lab kali ini. Dan untuk kamu yang masih ingin tanya-tanya ke dokter Devi, boleh banget nih seputar imunisasi anak. Kalian bisa loh chat dokter, nanti ada pilihan dokter Devi ya. Nah, kira-kira dokter Devi itu jadwalnya jam berapa aja kalau boleh tahu di Halodoc? Saya setiap sore. Iya, saya setiap sore. Setiap jam 6. Ya. Nah, setiap sore ada. Teman-teman di rumah, every day. Boleh kalau mau nanya ya ke dokter Devi. Atau Mbak Disti pun boleh nih rekomendasikan teman-temannya. Boleh chat dokter Devi ya. Sip. Okay. Saya juga nanti bisa konsultasi nih sama dokter ya dok ya. Oke, siap. Boleh. Siap. Yang pasti buat teman-teman di rumah, kalian cukup download Halodoc dan kamu bisa chat dokter di rumah aja. Gampang. Pokoknya tenang, ada Halodoc. Dan kalian semua jangan lupa untuk booking imunisasi anak home care via aplikasi Halodoc. Karena ini sangat mempermudah para orang tua untuk memberikan imunisasi untuk anaknya si kecil di rumah.
Yuk booking dari sekarang untuk home care di Halodoc. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Devi dan juga Mbak Disti dari Asian Parents. Sehat-sehat, selalu stay safe dimanapun berada ya. Sehat-sehat. Ya, Terima kasih. Bye. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dah, stay safe. Bye. Dadah. Sehat-sehat semua. Sehat semua ya. Dah, Mbak Disti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Aku akhiri ya. Bye. Bye.